Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu bedah buku chapter 8 model bisnis digital hybrid. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri, Ahmad Saifuddin, Lee Fernando Gunawan, Muhammad Aziz, Agung Priyatno, dan Dede Sulaiman. Adapun presentasi kali ini kami akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama pengembangan model bisnis digital hybrid, yang kedua hybridasi model bisnis Google itu sendiri. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengembangan model bisnis digital hybrid. Pada fase awal pengembangan bisnis digital, perusahaan internet model bisnis dalam bentuk murni seperti yang ditunjukkan dalam model bisnis versi StreetNet. Untuk alasan ini, aspek bisnis lainnya varian model telah secara berturut melengkapi mereka. Ketika menggunakan dua model bisnis, seorang dapat berbicara tentang model bisnis hybrid, atau dalam kasus khusus ini model bisnis dual play, bermain 3 atau 4 kali lipat model bisnis menerapkan 3 atau 4 model bisnis yang berbeda. Di sini ada gambar pengembangan model bisnis hybrid itu sendiri. Terdapat 4 bagian, yaitu pemain murni, pemain ganda, pemain ketiga, dan pemain keempat. Dari perspektif pelanggan, memiliki satu titik akses ke berbagai informasi penawaran, layanan mudah, dan mengurangi upaya pencarian pengguna. Dari perspektif perusahaan strategi, hibrida juga menawarkan manfaat yang besar bagi perusahaan itu sendiri, yaitu biaya struktur layanan digital ditandai oleh biaya perbaikan tinggi dan variabel rendah biaya. Pengaturan ini membawa keuntungan vital karena semakin tinggi proporsi biaya tetap, semakin tinggi manfaat dari skala ekonomi itu sendiri. Di bagian retensi banyak pelanggan adalah aspek lebih lanjut dari model e-bisnis hybrid, membuat koneksi pelanggan yang saling terkait dengan mudah menyediakan banyak layanan model e-bisnis melalui face-to-face atau melalui kegiatan tatap muka. Dengan demikian, beberapa retensi pelanggan meningkatkan biaya pengalihan untuk pelanggan untuk mengubah ke sistem alternatif. Contoh yang baik di sini adalah ekosistem dari perusahaan Apple. Pada saat yang sama, jaringan yang lebih besar akhirnya mengarah ke lebih banyak informasi melalui peningkatan basis pelanggan dan layanan e-bisnis lebih baik, penyediaan melalui skala ekonomi yang menuntut layanan otomatis secara efisien. Demikian pula, proses otomatisasi mengarah pada pergeseran dari biaya offline ke online. Struktur biaya digital layanan biasanya ditandai dengan biaya perbaikan tinggi dan biaya variabel rendah. Diversifikasi mengurangi resiko keseluruhan dari aliran pendapatan. Mengingat bahwa aliran pendapatan yang berbeda tidak berkorelasi sepenuhnya, perlu diversifikasi menjadi sangat jelas dengan latar belakang kompleksitas tinggi dan dinamis dalam internet ekonomi. Di sini ada gambar alasan pengembangan dari bisnis digital hybrid. Driver untuk pengembangan model digital bisnis hybrid. Poin pertama di sini adalah efek jaringan yang terdiri dari ekonomi skala untuk memperluas persediaan pelayanan. Yang kedua, efek jaringan perkuat merek basis pelanggan. Poin kedua di sini ada
retensi customer ganda yang terdiri dari loyalitas retensi pengusaha di berbagai tingkat model bisnis. Yang kedua, lihat efek melalui biaya perubahan sistem yang tinggi. Yang ketiga, antar muka satu atap. Poin yang ketiga yaitu bundling harga. Di sini terdapat yaitu harga pengurangan biaya pencarian dan upaya. Yang kedua, manfaat dan kenyamanan. Yang ketiga, bergeser dari offline ke biaya online melalui otomatisasi. Poin keempat, diversifikasi yaitu terdiri dari minimalisasi risiko dan streaming multi pendapatan. Baiklah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Dede Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Saifuddin. Perkenalkan, nama saya Dede Sulaiman, saya dari kelompok 5. Dan saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan Ahmad Saifuddin, yaitu 2 hybridasi model bisnis. Dalam kerangka kerja tipologi model bisnis 4C net, konteksnya model bisnis dengan mesin pencari sebagai layanan inti sehingga membentuk dasar dari model bisnis terintegrasi. Google hari ini memiliki mesin pencari paling banyak digunakan di dunia, yaitu harus terus dikembangkan oleh layanan dan fungsi inovatif. Konteks lainnya, layanan misalnya katalog Google, gambar Google, Google Toolbar, Google Book Search, Google Scholars, Google Reader, dan Google Blog Search dan Google Assistant terbaru. Lanjut dari penawaran pasar Google adalah area konten yang ditandai dengan ketentuan persiapan. Area agregasi konten multimedia ini termasuk Google Groups, Google News, Google Maps, Google Earth, Google SketchUp, dan Google Text and Tables, Google, Google Merchant Center, and YouTube. Nah, ini gambarnya Maps, GPS, dan Google Earth. Selain itu, Google hanya memiliki jangkauan layanan yang relatif kecil di bidang perdagangan. Nah, seperti Google Wallet. Sejak tahun 2008, Google juga aktif di area bisnis di luar pace.net, area konten perdagangan, konteks online koneksi. Dalam konteks ini, Google telah mengembangkan teknologi informasi, sistem informasi, operasi seluler, Android, serta perangkat seluler berorientasi pada konsumen, seperti seri Google Nexus atau perangkat Google Pixel generasi berikutnya. Google baru-baru ini memperkenalkan Google Glass, sepasang augmented kacamata realitas, dan Google Karton, perangkat realitas virtual. Selanjutnya, Google mengakuisisi perusahaan otomatis rumah Nest Labs dan sementara itu berkolaborasi dengan Google. Menunjukkan jalur pengembangan kronologis Google ke penyedia hybrid. Nah, ini ada gambarnya dari tahun 1998 sampai dengan 2017, yaitu perkembangan kronologis Google ke penyedia hybrid. Nah, menunjukkan hubungannya dijelaskan menggunakan contoh dari beberapa layanan Google. Nah, seperti Google as Internet Gatekeeper, yang dimana di sebelah kiri ada flowchart user demand dan sebelah kanan ada Google Supply. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.